dengan saya Bung Ropan dan Garuda Calling atau pengumuman nama-nama pemain timnas kita yang akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain sudah keluar. Dan menjadi kejutan buat saya bahwa ada satu nama yang sudah mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya akhir-akhir ini, Septian Bagaskara ya, yang bermain untuk Dewa United. Septian. Dan juga masih ada nama Hoki Caraka. Itu pasti teman-teman akan pemain kaget, lama nih ya, bahwa nama ini masih ada, tapi semua tergantung dari Clifford. PSSI sudah merilis. Di lini depan selain ada Septian, ada Hoki, juga ada Ramadan Sananta. 27 nama memang sudah Ramadan keluar. Sananta. Tinggal menunggu 3 nama lagi. Ya, Persis, karena itu Solo. akan diambil sumpah pada besok di Roma, KBRI di Italia, antara Joy Pelupesi, Dean James, dan juga Emil Audero. Nah, itu di luar tiga itu. Ini yang 3 masih menyusul, baru tapi di nama-nama 27 sudah ada. naturalisasi. Semua yang bermain di luar, seperti yang saya bicarakan di video saya sebelumnya, itu masuk. Ya, Mojai Itses, Mes Hilgers, bahkan nama dari Kevin Dix yang mengalami cedera kemarin itu tampil di Conference League menghadapi Chelsea ya di Copenhagen, tapi mereka menderita kalah. Namun Dix tercatat ya, mengalami masalah di scan, memang tidak parah, tapi namanya tetap masuk. Ya, dia berusaha untuk cepat dalam pemulihan dan ingin bermain bersama dengan timnas kita di bawah Patrick Kluivert. Ya, semoga dia baik-baik saja dalam pemulihan, tidak boleh terlalu memaksakan meskipun namanya ada dalam list. Ya, dia mungkin akan bermain lebih bagus lawan Bahrain, tapi kalau memang sudah oke, sudah dianggap memenuhi syarat, tim medis sudah mengatakan bahwa dia bugar 100%, maka Kevin Dix akan tampil melawan Australia. Semua tergantung dari melihat kondisi terakhir dari Kevin Dix. Ya, itu nama-nama. Ragnar Rotman juga ada walaupun tidak bermain melawan Australia karena ada akumulasi kartu, termasuk Justin Hapner juga masuk. Ada kartu merah buat dia, tapi lawan Bahrain, Ragnar dan Justin ini akan bermain. Nah, nama-nama lain Sandy Walsh, Sain Patinama, Nathan Cho, Ivar Jenner, Tom Haye, Calvin Verdong, Eliano Reinders, ya, bahkan Ole Romeni itu ada di dalam. Semua pemain-pemain itu yang bermain di luar itu tercatat ya, masuk ya. Ya, Sain, apalagi yang Sain Patinama yang ada yang bilang, waduh, Sain bisa masuk enggak ya? Saya sudah menyatakan bahwa dia masuk. Dan tidak satupun yang terlewatkan. Rafael Struijk yang juga menjadi pertanyaan karena akhir-akhir ini dia tidak mendapatkan menit bermain mungkin di Brisbane Roar, tapi Rafael ada di dalam. Ya, itu ada 27 pemain. Yang tidak masuk, saya lihat nama-nama ini, Witan Sulaiman, Asnawi Mangku Alam juga tidak ada. Kalau bicara dengan pemain-pemain lokal, Marcelino, Rizky Ridho, bahkan di belakang itu ada Muhammad Ferrari masukkah yang ikut dalam list. Masuk, luar biasa. Ricky Kambuaya pasti ya, Egy Maulana itu oke. Itu ada di dalam, teman-teman. Pratama Arhan yang bermain di Bangkok United saat ini juga ada. Ya, jadi itulah ya, tidak banyak perubahan ya, kecuali penambahan itu yang ada, yang saya bilang kejutan itu masuk nama baru. Ya, Septian Bagaskara dari Dewa United itu aja, tapi yang lain itu kan sudah masuk keluar tim nasional banyak, termasuk Hoki Caraka juga, Muhammad Ferrari juga sudah masuk di dalam. Nah, tinggal kita tunggu penambahan ini, karena setelah ambil sumpah, saya pikir Dean James, Joe Pelupesi dengan Emil Audero tersedia masuk. Emil baru menyelesaikan pertandingan kemarin, memperkuat Palermo di Serie B menghadapi Sampdoria saat tandang dan bermain imbang 1-1. Dan dia sudah siap untuk diambil sumpah tentunya, dan siap bermain di tim nasional. Ketiganya termasuk Joy dan Dean bersiap. Jadi itu nama-nama yang saya bilang tidak perlu saya sama. Jadi apa yang saya katakan tadi itulah mereka ya. 27 nama yang masuk dengan nama-nama yang tidak banyak berubah dari sistem yang apa yang kita lihat dengan STY kemarin. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara soal list pemain kita yang sudah keluar, sambil menanti tentunya besok apakah ini sudah oke untuk ambil sumpah bagi 3 pemain tadi. Kalau list sudah keluar, ditambah lagi dengan 3 yang bakal akan gabung dengan timnas Indonesia, termasuk penjaga gawang timnas Indonesia. Jadi 2 perlawanan pada bulan Maret ini menentukan di mana kedudukan timnas Indonesia. Sebab dalam laga yang saya lihat ya, sepanjang yang dihadapi oleh timnas Indonesia di grup C ini, dari segi kekuatan untuk timnas Indonesia itu yang
ramai yang kaget sebenarnya bahwa timnas Indonesia bisa seiring sama dengan tim-tim gergasi yang sudah biasa menjadi langganan Piala Dunia seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, China. Itu adalah tim-tim yang kuat, guys. Tetapi kemunculan timnas Indonesia kali ini telah merubah suasana persepak bolaan ya, dan satu-satunya wakil tunggal nih dari ASEAN adalah timnas Indonesia yang melaju ke putaran yang ketiga ke Piala Dunia, dan ini merupakan satu perubahan yang sangat ketara, yang sangat besar terhadap bagaimana Pak Erick Thohir membawa persepak bolaan di Indonesia itu melaju begitu pantas. Dan kalau dilihat bagaimana timnas Indonesia menghadapi Bahrain, menghadapi Australia, menghadapi Jepang, menghadapi China, di sini dari segi bagaimana strategi Coach Sintayong sebelum ini itu pun sudah membawa satu kedudukan yang sangat baik ya. Apatah lagi sekarang ini Patrick Kluivert, dan nama-nama yang telah diumumkan ini tadi merupakan nama-nama yang mungkin lama sudah tidak bermain, tetapi ini dipanggil balik. Indonesia dia tidak ada kekurangan sebenarnya dari segi pemain-pemain sepak bola itu karena terlalu ramai, guys. Tinggal memilih siapa yang terbaik untuk ditampilkan, sebab ini merupakan harga mati. Ini yang saya pernah dengar ya, untuk perlawanan ke depan ini. Sebab bila dilihat, kalau kita imbas balik sebelum ini, ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi, nah ramai yang tidak percaya. Nah, ketika itu Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi ini tidak pernah ya tim dari ASEAN ini mengalahkan. Tetapi lihat bagaimana timnas Indonesia tampil boleh mengalahkan 2-0, guys. 2-0 untuk timnas Arab Saudi. Ini satu kejutan yang mana sebenarnya Indonesia nih memang satu tim yang sudah sampai masanya untuk ke level yang lebih tinggi ini. Dan bayangkan, guys, kalau Indonesia sampai ke Piala Dunia, lagu Tanah Airku dinyanyikan, dikumandangkan ya, akan bergema stadion dan seluruh dunia akan tertumpu pada timnas Indonesia. Percayalah, guys. Dan apabila saya melihat ya dari segi kemampuan Pak Erick Thohir membawa sepak bola Indonesia ini sangatlah sangat begitu teliti, transparan, dan juga kerjasama di peringkat pemerintah, federasi, di peringkat FIFA sangat baik. Jadi inilah satu kebangkitan yang telah berlaku di ASEAN ini. Apabila Indonesia telah mencerminkan wajah ASEAN ini, Indonesia memulahkan satu rintisan terhadap tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini. Dan kalau dilihat dari segi pemain, tidak diragukan lagi. Siapapun bermain, kalau dari segi pemain timnas Indonesia, lihat bagaimana menghadapi Australia. Tidak ada satu bentuk pemain-pemain timnas Indonesia ini yang berkelakuan seperti Bahrain ya, yang menggunakan taktik guling-guling, taktik yang kira tidak elok lah. Tetapi Indonesia punya pemain ini, mereka ramai daripada luar ya, yaitu pemain keturunan. Lihat, dengan pola pemikiran bermain di luar ketika berhadapan dengan tim-tim besar, tim-tim gergasi ini, sudah pasti dia dapat membawa satu warna untuk kemajuan timnas Indonesia. Kalau sebelum ini pemain-pemain yang telah ditampilkan oleh Coach Sintayong ya, tanpa kehadiran beberapa orang lagi ini pun sudah membawa timnas Indonesia ini ke satu tahap yang sangat baik. Apatah lagi sekarang ini dengan penambahan beberapa pemain yang belum lagi sempat kita lihat, seperti oleh Romeni penampilannya belum lagi kita lihat, dan ada 3 orang lagi yang bakal akan dinaturalisasi gabung dengan timnas Indonesia, itu pun kita belum lihat. Tetapi lihat, kalau dilihat menurut pada perlawanan yang mereka sudah hadapi sebelum ini, memang cukup solid, guys. Seiring poin pun, guys, lebih-lebih kurang saja. Indonesia sekarang berada di urutan yang ketiga. Jadi siapapun di sini akan ada
satu keputusan yang akan kita dapat saksikan nanti ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan ya, walaupun Australia ini adalah satu tim yang kuat, tetapi saya dengar ada beberapa pemainnya cedera. Jadi kalau dalam pemain timnas Indonesia ini untuk perlawanan menghadapi Australia, seperti Wahaji, dia tidak dapat tampil. Tetapi lihat backupnya siapa? Oleh Romeni ada, Kevin Dix ada, dan ada lagi pemain-pemain yang baru dinaturalisasi untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Memang saat ini kalau dilihat ya, timnas Indonesia menjadi tumpuan ya, seluruh mata khususnya pada ASEAN ya, tertumpu pada timnas Indonesia karena Indonesia satu-satunya wakil tunggal melaju pada putaran yang ketiga ini, dan ramai yang berprediksi bahwa Indonesia akan sampai ke Piala Dunia guys. Sebab dari segi kemampuan pemain-pemain ini sudah membuktikan beberapa seri laga yang mereka tempuhi. Dari segi pertahanan mereka cukup solid. Tambahan lagi ada kiper yang pernah berhadapan dengan Lionel Messi, yaitu Martin Paes, dan ada lagi penjaga gawang ini yang dikatakan memang power juga yang akan memperkuatkan timnas Indonesia ya. Mungkin ya sesuatu perkara tidak diduga akan berlaku, jadi ini mungkin persiapan untuk persediaan sekiranya berlaku kecederaan, berlaku kartu-kartu yang dikenakan. Jadi dari segi pemain timnas Indonesia ini sudah cukup bersedia yang saya lihat, apatah lagi dengan gabungan Patrick Kluivert dan juga dia punya asisten. Memang ini gabungan dua pelatih ini guys dengan asistennya memang akan menjadikan satu tim yang akan membuat kejutan. Yakin guys, akan kita lihat nanti bagaimana kejutan yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia untuk laga menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan kalau Bahrain, saya yakin dan percaya di kandang sendiri pasti Indonesia bisa meraih poin. Untuk Australia ini sebelum ini saya ada melihat depan mata bagaimana Indonesia menghadapi Australia, ketika itu imbang. Itu belum ada pemain seperti Oli Romeni dan beberapa yang baru ini. Nah, nanti nih ada pemain Oli Romeni yang akan tampil untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Sudah pasti ke depan ini untuk laga yang mereka hadapi ini memang mereka akan membuat kejutan. Dan itulah sebenarnya keyakinan yang saya lihat dari segi kenapa Indonesia begitu yakin ya mereka bisa sampai ke Piala Dunia, sebab dari segi pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang memang layak untuk bertanding di peringkat yang tinggi seperti Piala Dunia ini. Jadi guys, kita doakanlah di bulan Ramadan ini semoga Indonesia dapat meraih poin, sebab ini juga memberi gambaran bahwa ASEAN ini bukan sekadar biasa-biasa yang seperti mana sebelum ini, tetapi ASEAN adalah satu kawasan yang ada juga tim yang setara dengan tim-tim gergasi di luar sana yang bisa menghadapi Bahrain, bisa mengalahkan Arab Saudi, bisa menghadapi Australia. Jadi inilah satu suasana perlawanan yang ramai ternanti-nantikan ya, penampilan timnas Indonesia untuk laga yang akan mereka hadapi. Ada 4 laga lagi guys untuk Indonesia hadapi, dan disinilah penentunya Indonesia akan sampai ke Piala Dunia. Dan memang ramai yang berprediksi sehingga Jepang pun sendiri selalu mengatakan bahwa Indonesia ini akan sampai ke Piala Dunia. Jadi bagaimana kira-kiranya bagi teman-teman yang menonton video ini? Jadi itulah kita doakan agar Indonesia terus dapat memberi komitmen yang terbaik untuk laga menghadapi tim-tim gergasi yang akan dihadapi. Yang terdekat ini menghadapi Australia dan juga Bahrain. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita akan review lagi nanti bagaimana pemain-pemain yang bakal mungkin ada strategi lain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, dan saya yakin Patrick Kluivert ini
adalah seorang pelatih yang mempunyai gaya tersendiri. Itu yang saya lihat Patrick Kluivert nih. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.